Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junestin. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Internasional Batam. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai modul pembelajaran pengantar akuntansi kelas 10 SMK dengan topik pembahasan yang keenam yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Langkah berikutnya setelah kita menyusun neraca saldo, yaitu kita harus menyusun jurnal penyesuaian. Neraca saldo yang sudah kita buat itu belum bisa sebagai patokan dalam penyusunan laporan keuangan. Mengapa? Karena neraca saldo tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, dan masih terdapat transaksi yang mungkin belum dicatat dan belum diakui, sehingga kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Adapun kondisi di mana kita harus melakukan penyesuaian seperti yang pertama, terdapat beban perusahaan yang belum dibayar dan dicatat. Contohnya seperti beban gaji karyawan atau beban listrik yang belum dibayar. Yang kedua yaitu terdapat beban yang dibayar di muka. Beban ini contohnya seperti pada akun asuransi. Asuransi pada umumnya dibayar terlebih dahulu sebelum adanya manfaat yang dinikmatin, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Yang ketiga yaitu terdapat pendapatan yang diterima di muka. Adanya pendapatan yang belum bisa diakui oleh perusahaan karena masih ada kewajiban perusahaan yang masih harus dilunasi sebagai konsekuensi akibat pendapatan yang sudah diterima terlebih dahulu. Kemudian terdapat penyusutan. Suatu pemakaian mesin yang sudah berlangsung lama ini akan mengakibatkan berkurangnya nilai dari aset tersebut sehingga harus dilakukan penyesuaian. Perlengkapan. Perlengkapan yang biasanya terdapat pada perusahaan itu umumnya bersifat satu kali pakai, sehingga juga harus dibebankan menjadi beban perlengkapan. Piutang tidak tertagih. Piutang perusahaan yang kemungkinan besar tidak dapat ditagih, perlu juga dilakukan penyesuaian. Menyusun jurnal penyesuaian. Di sini ada contoh transaksi yang ada pada perusahaan Natura Cipta yang harus kita lakukan penyesuaian. Langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gaji karyawan yang masih terutang oleh perusahaan senilai 1.700.000. Nah, pada jurnal sebelumnya itu ada transaksi di mana perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 1.700.000 untuk setengah bulan. Jadi sebenarnya gaji karyawan yang sudah terbayar itu adalah 1.700.000 dan perusahaan masih harus membayar senilai 1.700.000 sehingga gaji karyawan per 31 Desember itu adalah 3.400.000. Sehingga penyesuaiannya berupa yang pertama beban gaji sebesar 1.700.000 dan utang gaji yang masih harus dibayar oleh perusahaan itu bertambah di kredit sebesar 1.700.000. Yang kedua, asuransi yang belum menjadi beban senilai 2 juta. Saldo asuransi perusahaan di neraca saldo itu terdapat 2.500.000. Nah, asuransi yang belum menjadi beban itu adalah 2 juta. Sehingga asuransi yang harus dibebankan itu adalah 2.500.000 kurang 2 juta, sehingga menghasilkan 500.000 yang harus dibebankan. Sehingga bisa kita catat beban asuransi sebesar 2 juta, dan juga asuransi dibayar di muka berkurang menjadi 500.000 di kredit. Yang ketiga, beban sewa yang perlu diakui perusahaan senilai 3 juta. Transaksi sebelumnya, perusahaan itu membayar sewa dibayar di muka senilai 18 juta. Tetapi nilai ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga perlu kita lakukan penyesuaian di mana beban sewa yang perlu diakui itu hanya senilai 3 juta. Sehingga dapat dicatat beban sewa sebesar 3 juta di debit dan juga sewa dibayar di muka di kredit sebesar 3 juta. Pendapatan diterima di muka senilai 6.400.000. Saldo pendapatan diterima di muka yang ada pada saldo neraca itu tercatat 9 juta. Nah, nilai ini tidak bisa kita akui sebagai pendapatan, tetapi sebagai utang. Karena perusahaan itu sudah menerima
dana atau pendapatan sebelum adanya pengeluaran barang atau jasa. Dan nilai pendapatan 6.400.000 ini masih berupa pendapatan diterima di muka. Sehingga pendapatan yang bisa diakui oleh perusahaan itu adalah 9 juta kurang 6.400.000 sehingga menjadi 2.600.000 yang harus diakui. Pendapatan dibayar di muka kita catat 2.600.000 dan juga perusahaan mengakui pendapatan bertambah di kredit yaitu 2.600.000. Yang kelima, beban penyusutan atas peralatan kantor senilai 1.300.000. Jadi ini adalah penyusutan pada peralatan kantor sehingga dapat kita catat beban penyusutan peralatan sebesar 1.300.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.300.000 di kredit. Kemudian perlengkapan yang tersisa senilai 2.600.000. Selama beroperasional, perusahaan itu memiliki saldo perlengkapan sebesar 4.200.000. Nah, di sini diketahui perlengkapan yang tersisa itu adalah 2.600.000. Sehingga kita harus mencatat jurnal penyesuaian di mana perlengkapan yang bisa kita akui adalah 4.200.000 kurang 2.600.000 menghasilkan 1.600.000. Sehingga dapat kita catat beban perlengkapan 1.600.000 dan perlengkapan berkurang sebesar 1.600.000 di kredit. Berikut ini adalah contoh pemindahan dari jurnal penyesuaian ke akun buku besar. Di sini saya menggunakan jurnal penyesuaian yang pertama yaitu beban gaji karyawan yang masih terutang sebesar 1.700.000. Jadi kita akan masuk ke dalam atau pindahkan ke dalam akun buku besar. Pertama yaitu beban gaji sebesar 1.700.000. Jadi kita cari ke beban gaji di sini 51. Jadi kita sini harus isi 51. Hutang gaji itu 22. Oke. Jadi yang 15 Desember ini adalah saldo di awal. Kita masukin 31 Desember di sini. Kita di sini masukin keterangan jurnal penyesuaian. Terus ini kita JP yaitu jurnal penyesuaian. Beban gaji di sini debit 1.700.000. Kita juga pindahkan ke sini 1.700.000 harus sama. Nah, untuk saldo di sini kita jumlahin 1.700.000 tambah 1.700.000 menghasilkan 3.400.000 pada debit. Kemudian kita lanjut ke utang gaji. Di sini utang gaji punya akun buku besar. 22 sama, kita masukin dulu tanggal 31 Desember. Keterangannya jurnal penyesuaian sama, ini juga JP. Kemudian di sini kredit 1.700.000 kita masukin ke sini kredit 1.700.000 dan sini juga 1.700.000. Jadi ini adalah akhir dari penjelasan saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.